Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengupdate kegiatan pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian air, teman-teman. Seperti kita ketahui, Jakarta posisinya paling bawah ya, di mana air itu pasti datangnya dari atas turun ke bawah, dan kita ketahui Jakarta sering ataupun selalu mendapatkan air dari puncak Bogor ya menuju ke pesisir utara Jakarta melalui 13 sungainya. Maka dari itu Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berpikir keras dan mencarikan solusi terbaik bagaimana caranya air bah yang dari puncak Bogor sana bisa diatur ataupun diparkirkan sementara waktu airnya di sisi timur dan selatan, teman-teman, ataupun berdekatan langsung dengan Bogor ya. Dan saat ini lagi dan lagi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membuat waduk yang sangat besar sekali. Kita langsung aja menanyakan ke konsultannya ataupun pelaksana dari proyek ini. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak? Baik, Bang. Nah, Bang, iya. tak kenal maka tak sayang nih. Ada baiknya Abang perkenalkan diri dulu dan jabatan Abang. Saya Peter, jabatan saya adalah konsultan pengawas. Ini Pak Franz. Saya sebagai administrasinya Dari PT Faras, Dari PT kontraktor. Nah, ini rekan saya. sebagai konsultan pengawas. Ini KSO, Pak ya? Oh, enggak, Pak, sendiri. Tunggal? Tunggal. Oke, siap. Nah, saat ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sedang ada proyek apa nih, Pak? Ini proyek pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana di wilayah Jakarta Timur. Oh gitu. Nah, ini waduk sebesar ini bisa mereduksi wilayah mana saja nih, Pak? Oh, bisa mereduksi wilayah Cilangkap sekitarnya, terutama Jalan Harapan, Jalan Pulau Harapan, dan Jalan Mabes juga. Oh gitu. Ya. Nah, luas area yang ditampung nih, yang existing saat ini dan after proyek ini berapa nih, Pak, daya tampungnya? Oke, Pak, kalau untuk daya tampung existing sebelumnya itu adalah 35.000 kubik. Kalau setelah dibangun ini diharapkan kita dapat menampung 93.000 meter kubik air. Oh gitu. Pak, mohon izin, Pak, bisa geser sedikit, Pak? Oke, Biar Pak. karena agak intinya mataharinya kurang pas, Pak. Nah, ini pas nih, Pak. Nah, Pak, inlet dan outlet ini, Pak, di sebelah mana ya, Pak ya? Oh, inlet kita ada di sisi sini, Pak. Sisi apa nih ya? Sisi barat. Sedangkan outlet kita ada di sisi selatan, Pak. Oh gitu. Ya. Nah, Pak, ini kan inlet ini kan pintu air ya, Pak ya? Iya. Nah, sistem kerjanya nanti dari waduk ini seperti apa? Apakah menunggu penuh dulu baru dibuka outletnya ataupun sebagai pintu keluarnya, atau seperti apa, Pak, sistem kerja dari di waduk sini ini? nanti untuk pintu airnya itu ada operatornya. Operatornya itu di sini setahu saya ya kita pakai sistem elevasi, Pak. Jadi udah sampai elevasi sekian pintu air akan dibuka. Untuk elevasi sekian pintu air yang outlet akan dibuka. Sedangkan untuk inlet pasti akan dibuka sebagai parkir air, Pak. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah parkir air nih, Pak, mungkin masyarakat banyak yang nyinyir nih, Pak. Air kok diparkir kayak kendaraan aja nih. Iya. Mungkin bisa dijelasin nih, Pak, maksud parkir air itu apa dan tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dari parkir air itu untuk masyarakat di sekitar ini seperti apa? Kalau parkir air itu biasanya kita diistilahkan parkir air karena air datang dari sisi hulu, ditampung dulu sebentar di waduk, setelah itu baru dibuang lagi ke hilir. Jadi manfaatnya itu adalah sebagai daya tampung untuk mengurangi genangan pada area sekitar, Pak. Dan sebagai cadangan air kita juga, Pak ya? Iya, sebagai cadangan air kita juga bisa dimanfaatkan untuk banyak. Iya, teman-teman. Jadi saat ini tuh banyak sekali ya waduk-waduk yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Memang fungsinya yang pertama yang Bapak Peter menyampaikannya untuk meredus aliran air yang kencang dari sungai untuk diparkirkan sementara dan nantinya akan dibuang sehingga yang di hilir ini tidak mendapatkan air bah gitu, Pak ya, tiba-tiba ya.
tetapi mendapatkan air yang lebih lambat ya, sehingga Iya, bisa lebih dikontrol. lambat, yang lebih, iya, yang bisa aliran. dikontrol lah. Ya. Nah, material apa nih Pak yang dibangun ini? Besar banget nih proyek Pak. Oh Material apa iya, aja nih, kita Pak? untuk dindingnya di area basa waduk itu kita pakai sistem bronjong. Di sini juga ada fasilitas-fasilitas lain juga, seperti ada gedung, kita dibagi ada beberapa zona itu, zona meeting, ada zona olahraga juga, ada musola, ada ruang wudhu sama musola sekalian sama toilet, dan ada gudang, amplifier room juga ada Pak di sini. Cukup lengkap Pak ya. Lengkap Pak. Nah Pak, Ini mungkin apa nih, Pak? masyarakat banyak menanyakan kenapa menggunakan bronjong bukan seat belt atau yang beton-beton nih Pak? Iya, kalau bronjong kan lebih mempunyai celah-celah, jadi dia bisa meresapkan air ke dinding-dinding tanah yang di sampingnya lagi, jadi itu lebih bagus ya. Pak dibandingkan dengan seat pile. Ya mungkin masing-masing punya kelebihan lah. Seat pile mungkin lebih, tapi bronjong untuk saat ini untuk waduk ya kami rasa itu yang paling bagus Pak. Iya, karena seat pile itu teman-teman digunakan untuk di sungai Pak ya, lebih Iya. banyak ke sungai ya. Iya. Kalau bronjong kan memang lebih banyak ke waduk seperti Iya. itu Pak ya. Karena memang waduk kan itu kan bersifat untuk cadangan air kita Pak ya. Iya Pak. Nah, dalam pembangunan itu kan ada saja kendala-kendala nih Pak. Nah, kendala di sini nih seperti apa Pak kendalanya? Oh, kalau kendala kita kemarin yang paling pengaruh itulah cuaca Pak. Oh, Hujan yang di area Cilangkap ini setiap sore itu dan selalu hujan. Jadi kita memobilisasikan material ke area belakang agak susah karena memang terkendala sama tanah kan yang lembur ya. iya yang gembur gitu. Di sini Udah kami coba juga beberapa kali tapi mobilnya ambles. ambles Pak ya. Iya. Sering dapat air kiriman dari hulu nggak Pak di sini Pak? Oh, dari pembangunan bulan Mei sampai sekarang belum ada sih. Oh gitu. Iya, karena mungkin hujannya juga mungkin masih nggak Nah, terlalu. di sini waktu pembangunan sempat banjir. Oh, tanggal berapa ya? Ada di depan proyek ada sedikit tergenang sekitar 10 cm gitu lah Pak. Ada sempat naik itu karena hujannya juga lumayan deras. Oh gitu. Nah, proyek ini mulainya kapan dan ditargetkan selesai kapan nih Bang? Oh, mulainya tanggal 26 Mei 2025, selesainya 15 Desember 2025. Oh, sekitaran 6 bulanan ya Bang ya? Iya, hampir 7 bulan. Oke, berarti berpapasan dengan musim penghujan Mbak ya? Di Pas Desember, itu. Pak, ya? Iya. Mudah-mudahan. Nah, terakhir nih, Jakarta hingga saat ini masih ada beberapa wilayahnya yang masih sering tergenang nih Pak, banjir. Masyarakat itu harus ngapain sih untuk membantu pemerintah mencapai targetnya, yaitu membebaskan dari banjir? Harus ngapain kira-kira? Wah, kalau saran saya sih sebaiknya dari diri kita sendiri, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua mungkin mengurangilah penggunaan air tanah biar muka tanah jangan turun. Muka tanah Jakarta biar jangan turun, tetap stabil aja. Itu saja mungkin dari saya. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Bang Peter ya, bahwa kita juga sebagai masyarakat harus mawas diri bahwa sehebat apapun pemerintah kita dalam membangun sistem pengendalian banjir, tapi kita sendiri tidak bisa bekerja sama, salah satunya membuang sampah pada tempatnya, maka semua itu tidak akan pernah berhasil teman-teman. Jakarta saat ini alhamdulillah dari lapisan video yang saya berikan ke kalian ataupun lapisan gambar ini resmi dari BMKG, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa setiap tahunnya alhamdulillah Jakarta tingkat banjirnya terus menurun, dan saat ini di daerah Cilangkap, label khusus di dekat waduk ini sedang diusahakan kembali untuk menambah daya tampung yang tadinya hanya 35.000 meter kubik menjadi 90-an ribu meter kubik. Mudah-mudahan dengan itu di daerah Cilangkap ini sudah tidak ada banjir lagi, karena memang Jakarta ini teman-teman betul-betul harus memikirkan air limpahan dari puncak Bogor teman-teman. Itu air bah yang turun dari puncak Bogor, dan Jakarta posisinya di bawah. Makanya jangan heran di sisi selatan dan timur ini pasti akan lebih banyak dibuatkan waduk.
fungsinya adalah untuk merem kecepatan air yang turun dari puncak Bogor. Jadi dibuatkanlah parkir-parkir air untuk meredus aliran air tersebut. Nanti masuk ke pesisir utara Jakarta, di sana akan dibuatkan banyak rumah pompa. Karena muka air di Jakarta memang sudah lebih tinggi daripada daratan, makanya harus dipompa. Dan itu dilakukan semua dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakat untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan kami minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fatarifin dan Pak Peter dan Pak Rats. dan Pak Maulana. Dari proyek Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk pembuatan waduk Giri Kencana, Jakarta Timur. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. Be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind, now
Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss you. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same.
we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything